Kudus ya Allah yang perkasa, ada sukacita di hari Minggu ini, amin. Hari ini kami berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji menyembah Allah kita yang hidup, dan kami juga mau diisi ulang oleh firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita fokus untuk ibadah hari ini. Kita mulai dengan doa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu baik, begitu nyata sepanjang minggu ini pada kami. Kami ada hari ini semuanya karena kehendak-Mu Bapak, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah hari ini kami memberikan waktu kami fokus hanya untuk mendengarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Bapak. Biarlah waktu ini menjadi waktu yang berharga, menjadi waktu di mana kami merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bekerjalah Bapa dari tempat ini dan dari rumah ke rumah. Roh Kudus bekerjalah. Kami siap mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan satu pujian. Berdiam di dalam rumah
bersemangat memuji Tuhan, amin. Kita mau naikkan satu pujian, kita nyatakan Allah kita ajaib, betapa ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang
lagi masuk dalam hadirat-Mu lewat pujian-pujian kami. Di waktu-waktu ini, tiada yang lain yang kami perlukan selain Engkau Tuhan. Lewati lembah, lewati setiap musim, kami perlu Engkau Tuhan.
kasih Bapa, sungguh kami kagum akan Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau naikkan satu pujian lagi. Kami mau nyatakan bahwa sepanjang hidup kami tiada yang lain yang lebih penting daripada mengejar hadir-Mu Bapa. Itu rinduku.
Shalom Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu hati mendeklarasikan iman kita bersama. Bapak Ibu angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kesekian kali untuk kami beribadah bersama-sama kepadamu. Dan sekarang kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Olehnya Roh Kudus memimpin pemberitaan firman-Mu ini, sehingga setiap kali umat-Mu mendengar kebenaran ini, pikiran hati mereka dicerahi oleh-Mu. Sehingga demikian kebenaran-Mu menjadi milik setiap kami, menjadi bagian hidup kami yang tak terpisahkan. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Para kekasih Kristus, ada satu topik yang sangat penting yang cukup disenangi oleh manusia pada umumnya, yaitu topik yang berbicara tentang berkat. Ada dua kelompok manusia di dunia ini berkenaan dengan berkat ini. Yang satu itu adalah mereka yang berusaha dengan sekuat tenaga mungkin untuk mencari sesuatu yang disebut berkat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, untuk kelangsungan hidup mereka, atau untuk kenyamanan, kenikmatan hidup mereka. Mereka berjuang dengan segenap kekuatannya. Kelompok yang lainnya adalah mereka yang betul-betul menyadari dan memiliki hidup di dalam kesadaran sebagai orang yang sudah diberkati oleh Allah, sudah diberkati Tuhan. Namun ketika saya mengatakan demikian ini tidak hendak berarti bahwa orang yang sudah diberkati Tuhan adalah orang yang malas. Tidak, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Tetapi prinsipnya adalah yang nomor satu itu harus nomor satu. Yang utama itu harus utama. Bagaimanapun seseorang berusaha dengan segiat mungkin dengan kemampuannya mencari berkat. Kalau dia bukan orang yang Tuhan berkati, maka ujung-ujungnya adalah bukan kepada kebahagiaan. Sebab apalah arti sebuah berkat bagi seseorang, bagi manusia, kalau di ending dari hidupnya adalah bukan kebahagiaan. Para kekasih Kristus, oleh sebab itu prinsip penting yang hendak kita pahami di bagian awal ini adalah yang utamanya adalah milikilah, jadilah orang yang diberkati Tuhan. Bukan hanya semata-mata orang berusaha dan giat bekerja untuk mencari berkat. Para kekasih Kristus, nah untuk membahas pokok ini saya akan mulai dengan memberi pengertian apa yang dimaksudkan dengan kata berkat itu sendiri. Para kekasih Kristus, ketika kita mendengar kata berkat, pada umumnya pikiran kita itu tertuju kepada hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat lahiriah, seperti uang, harta kekayaan, atau barang-barang berharga lain yang ada di dunia ini. Pada umumnya ketika disebut berkat, manusia pikirannya adalah kepada fasilitas, uang, harta kekayaan, atau barang-barang berharga, atau fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di dunia ini. Apakah hal itu tidak termasuk atau salah? Tentu tidak, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Namun yang tadi saya sebutkan itu adalah hal yang bersifat materi jasmania atau lahiriah seperti uang, kekayaan, fasilitas, barang-barang berharga di dunia ini. Itu hanyalah merupakan sebagian kecil apa yang disebut berkat. Hanya sebagian kecil apa yang disebut dengan berkat itu sendiri.
Jadi para kekasih Kristus, utamanya yang dimaksudkan dengan berkat atau yang disebut dengan berkat, dia harus meliputi yang paling utama. Yang pertama adalah itu berbicara tentang perkara-perkara rohani, perkara-perkara utama, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Itu berkat yang sesungguhnya, berkat yang sungguh-sungguh mendatangkan hidup yang damai sejahtera, yang endingnya adalah sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh membuat manusia, apa yang dimaksud dengan sebut bahagia sejahtera menurut ukuran Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada menurut ukuran manusia pada umumnya. Jadi berkat utamanya itu meliputi perkara-perkara rohani, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Di antaranya hidup kekal, keselamatan, pemeliharaan, perlindungan, termasuk dalam menjadi milik Allah dan menjadi keluarga Allah. Itu yang utama, yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudaraku, apa yang disebut berkat itu meliputi perkara-perkara jasmani, yaitu hal-hal yang menopang kebutuhan jasmani sehari-hari demi kelangsungan tujuannya memenuhi apa yang Allah kehendaki. Atau dengan bahasa lain, saudaraku dikasih Tuhan, perkara-perkara jasmani tidak dapat disebut berkat. Perkara-perkara di dunia ini, uang, harta kekayaan, fasilitas di dunia ini tidak bisa disebut berkat atau tidak dapat dikategorikan sebagai berkat jika bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya. Dan selain itu Bapak Saudaraku, kita ketahui persis bahwa apa yang disebut berkat adalah bentuk lahiriah materi di dunia ini, itu tentu adalah sebuah hal yang bersifat sementara Bapak Saudaraku. Paling tidak hanya seumur seseorang mencapainya, seumur itulah dia menikmati itu. Setelah itu selesai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang disebut berkat itu adalah segala sesuatu yang menunjang kehidupan kita yang berasal dari Tuhan. Buat apa kita diberikan berkat oleh Tuhan? Adalah untuk menunjang kehidupan kita yang berasal dari Tuhan, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan menciptakan kita. Jadi dengan kata di sini, berkat di situ adalah bukan tujuan, tapi hanya merupakan bagian yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai target tujuan Tuhan, mencipta terlebih menebus kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi para kekasih Kristus, berkat sekali lagi segala sesuatu yang menunjang kehidupan kita yang berasal dari Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Baik itu bersifat jasmani, bisa berupa hal materi maksudnya. Terlebih lagi hal-hal yang bersifat rohania. Tentu Bapak Ibu harus kita sadari bahwa dunia yang kita hidupi sekarang ini, dunia materi itu ada karena Tuhan yang menciptakan. Tuhan ada di dunia rohani. Jadi perkara rohanilah yang menciptakan perkara jasmani dunia ini. Tuhan ada di dimensi roh. Rohlah yang menciptakan perkara-perkara materi di dunia ini. Jadi para kekasih Kristus di dalam pendahuluan ini, mari kita pahami yuk, bahwa yang dimaksudkan berkat menurut tolak ukur Tuhan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada kita untuk menunjang hidup kita dalam rangka menggenapi tujuan Tuhan menciptakan kita, menebus kita di dalam Kristus. Di luar dari mencapai tujuan itu, sekalipun seseorang memiliki berkelimpahan dengan materi, keuangan, harta kekayaan dunia ini, kalau itu tidak mencapai tujuan yang tadi saya sebutkan, maka itu belum bisa disebut berkat. Malah sebaliknya menjadi sebuah malapetaka, membuat orang hidup di luar kehendak Allah. Sehingga pada akhir hidupnya orang itu harus dibuang dari hadapan Tuhan. Bukankah ujungnya hal yang demikian tidak bisa disebut berkat? Tentu Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan berkat yang Tuhan maksudkan. Jadi para kekasih Kristus, sesungguhnya apa yang disebut berkat itu oleh manusia hanyalah merupakan dampak atau hasil dari hubungan kita dengan Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan. Jadi saudaraku, ingat dengan sebuah pemahaman yang tepat, kita sadari apa yang disebut berkat oleh manusia sesungguhnya itu bukan tujuan utama. Itu hanya merupakan dampak atau akibat dari hubungan kita dengan Tuhan, sumber kehidupan itu. Sebab berkat itu
tidak berdiri sendiri. Berkat itu hanya ada akibat dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena berkat itu hanya fasilitas bukan. Hanya sarana bukan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menunjang hidup kita. Baik jasmani terlebih yang rohani yang batinia untuk menggenapi mencapai tujuan Tuhan menciptakan kita. Jadi para kekasih Kristus itu hanya merupakan sarana fasilitas yang Allah siapkan untuk mencapai tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, untuk bisa hidup dalam berkat menjadi pertanyaan penting bagi kita berkenaan dengan topik ini. Bagaimana kita bisa hidup dalam berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah siapkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Nah, tentu untuk memahami ini atau untuk hidup dalam berkat Tuhan, untuk dapat memiliki berkat yang sudah Tuhan siapkan kepada kita, kepada anak-anaknya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Maka yang paling pertama harus kita sadari yang Alkitab mengatakan kepada kita bahwa kita harus memiliki hubungan. Harus memiliki hubungan. Kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dan sumber berkat itu, maka kita tidak bisa hidup dalam berkat yang Allah siapkan kepada kita. Para kekasih Kristus. Namun ketika kita memiliki hubungan dengan Allah sebagai keluarga Tuhan, sebagai anak-anaknya, maka tentu tidak bisa terhindarkan kita pasti ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terlebih lagi yang Alkitab mengatakan bahwa kita menjadi ahli waris dari Allah. Atau paling tidak kita memiliki bagian yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Sebagaimana di dalam Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17 mengatakan kepada kita yang berbunyi demikian. Dan jika kita adalah anak, tentu sekarang kita memang adalah anak. Bagi kita yang sudah bertuhankan Tuhan Yesus Kristus. Dan jika kita adalah anak dan memang kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi poin penting di bagian pertama ini saudaraku. Untuk hidup dalam berkat atau mengalami memiliki berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Maka kita harus memiliki hubungan dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan dengan Allah sebagai bagian dari keluarganya, maka pasti tak terhindarkan. Maka apa yang Allah persiapkan bagi anaknya, bagi keluarganya, itu juga menjadi bagian dari kita. Yang disebut sebagai warisan atau bagian yang Allah tentukan bagi kita untuk hidup mencapai apa yang Allah kehendaki. Dan memang Bapak Ibu Saudaraku, Allah memang sudah memberkati umatnya. Allah memberikan berkatnya dengan memberikan firman-Nya. Firman-Nya itulah berkat yang Allah berikan, sumber berkat itu sendiri. Sebagaimana dikatakan kepada kita dengan tegas di dalam Efesus pasal 1 ayat ke-3 mengatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Garis bawahi kalimat mengatakan telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani. Segala berkat rohani maksudnya berkat yang berasal dari Allah. Berkat yang bersumber dari Allah. Berkat yang berasal dari kerajaan surga. Berkat rohani surgawi ilahi yang Allah berikan kepada kita. Dan memang itu adalah sumber berkat itu. Atau itulah yang menunjang hidup kita. Yang membuat kita bisa mengalami berkat-berkat yang lain. Yang saya sebut sebagai berkat yang utama. Yang dengannya kita tetap berada dalam berkat-berkat Allah yang lain. Untuk menunjang termasuk menunjang kehidupan kita secara jasmani di dunia ini. Dalam rangka menggenapi tujuan Tuhan mencipta dan menebus kita. Jadi para kekasih Kristus, mari kita sadari bahwa memang kita ketika kita bertuhankan Tuhan Yesus, sadarilah kita adalah kelompok yang bukan berusaha membanting tulang seperti orang tidak mengenal Allah. Mengais-ngais di muka bumi itu mencari sesuatu yang disebut berkat untuk menunjang kehidupannya. Bukan.
Kita adalah orang-orang yang sudah beroleh anugerah Allah. Kita adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang telah diberkati oleh Allah. Kita disebut sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Berkat yang Allah janjikan kepada Abraham diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan Kristus lah yang dimaksud, dan kita milik Kristus, berarti kita juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji. Jadi para kekasih Kristus, bagaimana kita bisa hidup dalam berkat Allah, memiliki berkat yang Allah siapkan? Sadari akan hubungan kita dengan Allah itu sendiri. Bukankah dengan jelas juga disampaikan kepada kita para kekasih Kristus di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 yang mengatakan demikian, berkat ada di atas kepala orang benar. Wow. Jadi firman Allah dengan tegas menyatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Dengan kata lain, ketika seseorang itu adalah orang benar di sini dalam pemahaman puncaknya ketika kita menerima pembenaran Allah lewat iman kita kepada Kristus, lalu Allah berikan kebenarannya kepada kita. Kita tidak saja dibenarkan secara yuridis karena perbuatan Kristus di kayu salib menanggung hukuman kita, tapi Allah menganugerahkan kebenaran hidup Yesus Kristus menjadi hidup dan kebenaran kita. Dan kita sungguh-sungguh adalah orang benar yang sudah diberikan kebenaran oleh Allah kepada kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika kita orang benar, maka tidak terhindarkan berkat itu ada di atas kepala kita. Karena dengan jelas dikatakan kepada kita, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi jelas sini memberitahu kepada kita, berkat Tuhan yang Allah siapkan ada di atas kepala kita. Artinya sudah menjadi milik orang-orang benar. Jadi di sini dalam kaitan kita untuk mengalami berkat Allah, sekali lagi para kekasih Kristus, manusia Allah yang perkasa, milikilah mindset, kesadaran dari mana kita berasal, bagaimana hubungan kita dengan Allah, sumber segala kehidupan, sumber segala berkat. Allah itu menciptakan segala sesuatu sebelum dia menciptakan manusia untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Terlebih di dalam mencapai apa yang Allah kehendaki. Itu sebabnya dia mengulang kembali dalam sebuah pernyataan yang tegas yang tadi saya sudah bacakan di Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Allah itu betul-betul ingin supaya kita bisa menyadari berkat itu dan hidup dengan menggunakan berkat itu untuk menggenapi tujuan supaya Allah dipuji, dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya Allah memberkati kita adalah supaya rencana Tuhan menciptakan kita ini tercapai dan tergenapi di dalam seluruh hidup kita. Para kekasih Kristus. Jadi berbahagialah kita ketika kita hidup dengan kesadaran. Kita bukan kelompok orang yang sedang mengais-ngais banting tulang di muka bumi ini itu mencari berkat untuk kelangsungan hidup kita. Tidak. Kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan untuk hidup dalam berkat-Nya. Tuhan sudah memberkati kita. Oleh sebab itu untuk bisa mengakses kepada berkat itu, maka milikilah pengetahuan yang benar dari Tuhan itu. Milikilah kesadaran hubungan kita antara dengan Allah yang adalah Bapa kita. Yang dia menyatakan dia sudah memberkati kita. Nah, ketika kesadaran kebenaran itu kita miliki, maka Tuhan memberikan hikmat dan pengertian mengguide kita. Memberikan guidance pimpinan kita dalam beraktivitas di dunia ini. Bagaimana Bapak Ibu menjalankan usahamu, bisnismu, pekerjaan, menjalani hidup keseharianmu dalam rangka menggenapi kehendak Bapa. Dia pasti menuntun Bapak Ibu Saudara. Ketika memiliki kebenaran yang tadi saya sebutkan, kesadaran hubungan kita dengan Tuhan. Sebab memang Tuhan mau supaya di dalam dunia ini dia membawa kita kepada kesadaran akan hubungan ini agar kita mengalami berkat yang dia sudah siapkan buat kita agar kita boleh menggenapi panggilannya. Memenuhi apa yang Allah kehendaki, memuliakan namanya dan membawa banyak orang memuliakan Tuhan lewat sarana yang kita gunakan.
Para kekasih Kristus. Jadi dengan tepat juga seperti dikatakan kepada kita di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22 mengatakan dalam terjemahan kita, terjemahan Indonesia, terjemahan baru yang mengatakan demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Itu terjemahan kita, saudara-saudaraku. Tapi terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan yang lain yang lebih kepada terjemahan literal mengatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya, ia tidak menambahinya dengan susah payah. Artinya ketika seseorang hidup dalam berkat Allah, dia tidak berujung kepada sebuah kesusahan atau sebuah hal yang tidak Tuhan kehendaki, yang mempermalukan Tuhan atau hidup di luar kehendak Tuhan. Jadi berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat yang aman. Dia tidak menambahinya dengan kesusahan. Tapi dia tujuannya supaya agar Tuhan dipermuliakan. Rencananya tergenapi dalam hidup kita. Sungguh memang itulah Allah memberkati kita. Agar kita mencapai tujuan Tuhan mencipta dan menebus kita. Dia sungguh-sungguh telah memberkati kita. Sehingga tepatlah dia mengatakan berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Membuat kita memiliki banyak fasilitas untuk melakukan apa yang Bapa kita kehendaki di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi para kekasih Kristus, sadarilah akan kebenaran ini. Dan kalau saya mengutip banyak ayat lain, salah satunya seperti disebutkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9. Dengan datangnya Tuhan kita Yesus Kristus menjadi penebus dan menjadi Tuhan Juru Selamat kita. Dikatakan kepada kita di 2 Korintus 8 ayat 9 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu Saudaraku, tentu kaya di sini sekali lagi berkelimpahan dalam perkara-perkara rohani yang adalah sumbernya untuk perkara jasmani dalam rangka menggenapi kehendak Allah. Jadi para kekasih Kristus, jadi kalau seseorang itu mengalami kekayaan Kristus yang maha kaya, dia rela mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, meninggalkan surga mulia dan datang ke dunia yang rusak ini menjadi manusia. Agar supaya kita boleh diangkat kepada derajat menjadi keluarga Allah. Supaya kita boleh mewarisi kekayaannya. Yaitu roh dan hidupnya itu. Roh dan hidupnya adalah sumber kita untuk beraktivitas. Untuk memiliki fasilitas yang dibutuhkan. Dalam rangka menggenapi apa yang Bapa kita kehendaki. Jadi kita bersyukur, memang tujuan Allah adalah ingin membuat kita kaya, memiliki kekayaannya. Ya, melampaui kekayaan dunia ini. Sekali lagi, kekayaan dunia ini adalah bagian kecil apa yang disebut dengan berkat itu sendiri. Bahkan kalau orang yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, bagian yang kecil yang disebut berkat itu bisa menjadi malapetaka bagi orang demikian. Kalau dia tidak memiliki pengenalan hubungan dengan sumber berkat Tuhan penciptanya. Karena dengan berkat yang disebut olehnya, berkat itu akan mencelakakan hidupnya, membuat dia membuatkan hawa nafsu keinginannya yang akhirnya dia harus menuju kepada kebinasaan kekal. Bukankah itu berkat yang membawa malapetaka, Bapak Ibu Saudaraku? Jadi para kekasih Kristus, ketika kita menyadari bahwa Kristus sendiri dia rela turun dari tahtanya yang mulia, dari kerajaan surga, dari Bapaknya menjadi manusia, menjadi miskin dalam pengertian dia rela mengosongkan dirinya supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, memiliki status ilahi, memiliki kelahiran dari Allah. Sebab dengan kemampuan yang saya sebut sebagai berkat utama untuk menjalani hidup, sehingga kita bisa mencapai apa yang dibutuhkan sebagai fasilitas dalam menggenapi apa yang Bapa kehendaki. Yang secara praktis kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha di dunia ini, berusahalah dengan kesadaran ini. Sebagai sebuah pengusaha, sebagai seorang pengusaha yang menjalaninya dengan kesadaran. Bahwa engkau memiliki berkat yang Allah berikan kepadamu di dalam Kristus. Dengan memberikan kekayaan rohani itu. Dengan memberikan roh dan hidupnya yang olehnya Bapak Ibu memiliki hikmat,
pengertian bagaimana menjalankan usaha ini supaya berkembang dengan baik. Agar menjadi sarana untuk mencapai apa yang Allah kehendaki. Menjadi berkat bagi banyak orang, membawa banyak orang kepada kemuliaan bagi Allah. Sehingga Allah semakin dipermuliakan oleh manusia yang telah Dia ciptakan. Lewat pelayanan Bapak Ibu Saudara kita semua dengan memahami kebenaran yang saya sebutkan tadi. Para kekasih Kristus. Melengkapi apa yang saya katakan di poin pertama ini. Bahwa untuk bisa mengalami berkat kita memiliki hubungan dengan Allah. Dan Allah sudah menyatakan kita yang percaya kepada kita adalah anaknya, ahli waris yang berhak menerima janji. Dan ditegaskan juga kepada kita yang menyatakan satu kebenaran yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan. Yang dikatakan kepada kita di dalam 2 Petrus Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan pasal 1 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya ulangi sekali lagi Pak Saudaraku. Karena kuasa ilahinya telah, bukan akan, telah menganugerahkan, memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Atau teman itu hidup dan keilahian. Untuk menjalani hidup menjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita dalam karakter ilahi ini. Allah telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan lewat pengenalan. Artinya kalau seseorang tidak memiliki pengetahuan firman Allah bahwa dia memiliki hubungan dengan Allah jadi anak Allah, maka dia tidak bisa mengakses akan segala sesuatu yang telah Allah berikan. Tapi ketika kita menyadari dan mengakui dan menerima percaya kepada firman Allah bahwa kita yang telah menjadi milik Kristus Yesus, kita adalah keluarga Allah, memiliki hubungan sebagai family dengan Allah dan kita adalah anaknya. Allah telah menyatakan bahwa Dia telah memberkati kita segala berkat, Dia telah memberikan segala sesuatu untuk hidup dan keilahian. Bahkan untuk hidup ke dalam kemuliaannya. Allah sudah lakukan itu bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dengan berkat Tuhan? Jangan punya mindset seperti orang yang tidak mengenal Allah. Milikilah mindset kebenaran yang Allah nyatakan kepada kita. Dengan itu kita bisa masuk kepada dimensi hidup dalam kekayaan kemuliaan Allah. Sehingga kita boleh menggenapi apa yang Allah kehendaki. Nah, melengkapi bagian yang kedua ini bagian terakhir Bapak Saudaraku. Setelah kita menyadari hubungan kita dengan Allah, sehingga kita boleh hidup dalam berkat yang Allah sudah siapkan bagi kita. Maka yang kedua secara praktis adalah milikilah, hiduplah sebagai warga kerajaan Allah, keluarga Allah menggunakan bahasa-bahasa kerajaan. Bahasa-bahasa kerajaan. Bapak Ibu Saudaraku, ini penting untuk kita pahami. Karena memang untuk itulah kita dipanggil supaya kita hidup dalam berkat Allah itu. Sebagaimana dikatakan kepada kita oleh Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga saudaraku dikasih Tuhan. Dia sudah memberitahu kepada kita di ayat yang ke-9. Dia mengatakan supaya kita boleh hidup dalam berkat itu. Milikilah bahasa kerajaan itu. Nah untuk itu saudaraku saya bacakan bagian ini sebagai langkah praktis supaya kita boleh hidup dalam berkat yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Di dalam 1 Petrus 3 Bapak Ibu Saudaraku, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat ke-12 saya akan bacakan. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 saya bacakan Bapak Ibu Saudaraku mulai ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11, ia harus menjauhi yang jahat
dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan, kita adalah orang yang sudah diberkati. Kita adalah orang benar dan berkat itu ada di atas kepala kita. Dan memang Bapa kita telah memberkati kita dengan segala berkat di dalam Kristus buat kita. Tapi setelah kita menyadari kebenaran, kita harus mengiringinya dengan hidup kesadaran, dengan menggunakan bahasa-bahasa kerajaan, bahasa-bahasa berkat. Kita harus menjaga sikap hati mulut kita. Jangan kita menjadi orang yang sudah berkati tapi ucapan kita, tingkah laku kita bertentangan dengan status kita sebagai orang yang sudah berkati. Orang benar itu tadi Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga pada akhirnya orang menjadi kontraproduktif. Dia menjadi disfungsi di hadapan Allah. Dia tidak bisa mengakses berkat yang sudah Tuhan berikan karena mulutnya itu membatalkan atau membuat dia hidup tidak dalam dimensi berkat itu sendiri. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan, mengapa demikian? Karena jelas sebagai warga kerajaan Allah, Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bisa membedakan dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan identitas dari mana kita berasal. Kita tidak boleh menggunakan bahasa atau kata kalimat yang bertentangan dengan kerajaan di mana kita berasal. Dari kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Sebab ketika kita menggunakan bahasa yang bertentangan dengan kerajaan Allah, kerajaan kita, di mana kita sudah di dalamnya. Ketika kita menggunakan bahasa yang bertentangan dengan kerajaan Allah, kita akan mengalami disfungsi atau mengalami kendala untuk mengakses dari mana kita berasal. Artinya kita tidak akan mendapat sokongan, support dari kerajaan kita di mana kita berasal. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan. Dengan kalimat lain, ketika kita menggunakan kata kalimat yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak hidup berdasarkan iman. Ketika kita tidak hidup berdasarkan iman, maka Alkitab jelas menyatakan kepada kita, maka kita sedang menjalani sebuah kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan berkata, jika orang yang benar tidak lagi hidup berdasarkan iman, maka aku tidak berkenan kepadanya. Di Ibrani 10 ayat 38 sudah menyatakan kepada kita. Bapak ibu saudaraku dikasih Tuhan. Jadi kalau bahasa kita bukan bahasa kerajaan, berbeda dengan kerajaan di mana kita berasal, kita menjadi kontraproduktif. Ketika disebutkan bahasa itu tidak saja kata kalimat, tapi sikap dan perbuatan kita gitu. Kita membenci orang, kita memperlakukan orang dengan tidak adil, bertentangan dengan karakter kita bersama dari Allah, membuat Allah tidak bisa mensupport kita, saudaraku dikasih Tuhan. Sebab itu kita harus menjaga lidah kita, menjaga hati sikap kita, jangan bermusuhan dengan siapapun. Dan tadi dikatakan kepada kita, saudaraku dikasih Tuhan. Dia mengatakan pada ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Apalagi terhadap saudara seiman. Para kekasih Kristus. Jadi untuk supaya kita bisa merealisasikan kerajaan di mana kita sudah diberkati, kerajaan berkat itu. Baiklah kita hidup dalam kesinkronan dengan kerajaan itu. Dalam tata kalimat, bahasa, ucapan dan sikap kita dalam menjalani hidup ini. Sebab Amsal sudah menyatakan prinsip kehidupan kepada kita. Firman Tuhan yang mengatakan kepada kita di Amsal pasal yang ke-18 ayat ke-21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya, ia akan memakan buahnya. Para kekasih Kristus. Tetapi kalau lidah kita adalah lidah kebenaran, lidah yang memiliki kebenaran, lidah yang lembut, lidah yang menyampaikan kebenaran adalah pohon kehidupan. Seperti disebutkan di Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan di mana ucapan kita dengan bahasa kebenaran, bahasa berkat ini membawa damai bagi orang mendengarkannya, membangun orang, memberkati orang.
Tapi kalau sebaliknya, dia memaki, mencaci, maki, mengutuki orang, berkata-kata jahat, menghakimi orang, maka dia sudah membawa kepada kematian. Dan tentu itu akan jadi kontraproduktif. Orang demikian tidak akan bisa hidup dalam berkat yang Allah sudah siapkan. Sekalipun dia berlimpah dengan kekayaan materi. Para kekasih Kristus, mari kita sadari kebenaran ini. Supaya kita bisa hidup dalam berkat yang Allah berikan kepada kita. Allah memang sudah memberkati kita. Karena berkat itu berasal dari Allah. Allah yang memiliki langit, bumi dan segala isinya. Dan dia mau supaya kita hidup dalam berkat itu. Dengan demikian supaya namanya dipermuliakan. Kehendaknya tergenapi dalam diri kita. Dan berkat yang terakhir adalah kita boleh masuk dalam kemuliaannya. Dalam kesatuan dengan dia, dalam kesempurnaan. Jadi para kekasih Kristus, pakailah berkat yang utama ini. Sementara Bapak Ibu hidup di dunia ini. Yaitu berkat hidup ilahi, kebenaran yang Kristus berikan. Maka Bapak Ibu akan menjadi cakap dalam menjalani hidup keseharianmu. Baik di rumah tanggamu, baik di usaha pekerjaanmu, baik di studimu atau di pergaulan masyarakat. Bapak Ibu akan menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Karena pimpinan Roh Allah yang maha bijak itu akan memimpin Bapak Ibu Saudara. Sehingga setiap langkahmu adalah langkah membawa kehidupan, membawa damai bagi banyak orang. Sehingga membawa banyak orang mengenal kepada Allah yang benar di dalam Kristus. Dan pada akhirnya kehendak Allah digenapi di hidup mereka. Dan Bapa pasti tambah-tambah dipermuliakan. Berkat ini tentu secara pribadi pasti berimbas kepada kita. Hidup yang akan datang dalam kemuliaan bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudaraku, teguhkan hatimu apapun kondisi ekonomimu sekarang. Kembalilah kepada firman Allah. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengatakan, jangan khawatir makan, minum dan pakai. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu, Bapak kita, Dia tahu kita membutuhkan itu. Dia mengatakan, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Allah berikan kepada kita. Dia berkenan membawa kita dalam kerajaannya ketika Injil sampai kepada kita. Dan dia berikan kebenaran itu Kristus. Maka semua yang kita butuhkan untuk hidup ini akan mengikuti kita. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Hidup dalam kesadaran ini. Sehingga sisa umur hidup Bapak Ibu Saudara tidak Bapak Ibu habiskan hanya dengan mengais-ngais mencari fasilitas menunjang hidup. Tapi utamakanlah Tuhan. Maka Tuhan akan memimpin Bapak Ibu Saudara bagaimana menjalani hidup dengan maksimal. Bukan saya Bapak Ibu supaya hidup bisa memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap orang dicintai. Tapi terlebih dari itu. Menggenapi apa yang Bapak kehendaki. Hiduplah dalam berkat yang sudah Tuhan berkati. Kepada kita semua. Amin. Amin. Mari Bapak Saudaraku kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Dan Bapak Ibu boleh mendistribusikan roti dan anggur yang sudah disiapkan kepada anggota keluarga. Dan mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kasih dari surga. Memenuhi tempat ini, memenuhi hati dan hidup kita. Kasih dari surga. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Damai di hidupku mengalir, mengalir. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir memenuhi hidupku.
musik saja dengan lembut. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu peroleh di atas kepala kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur yang menuju kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Olehnya Bapa, kuduskan dan berkatilah, supaya oleh iman kami makan dan minum, sungguh roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, tubuh kami disehatkan, sehingga nama-Mu dipermuliakan di seumur hidup kami. Olehnya turunlah berkat dari Bapa dalam kuasa Roh Kudus atas roti dan anggur ini menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, turunkan tanganmu dan ikuti saya mengucapkan pengakuan iman ini sebelum kita makan dan minum bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah memperoleh hidup kekal. Manusia lama saya telah turut disalibkan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku menjadi milik Allah untuk mengabdi kepadanya selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin, amin, amin. Mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Angkat roti di atas kepala kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita, Bapak Saudaraku. Dengarkanlah firman ini. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi keluarga-Mu. Keluarga Allah menjadi anak-anak-Mu Bapa. Menjadi anak-anak yang dikasihi, yang terkasih. Haleluya, haleluya. Kami menjadi orang-orang yang telah diberkati, orang-orang benar yang memiliki kebenaran Kristus, kesucian dan hidupnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu limpah atas kami, agar kehendak
tergenapi penuh di seumur hidup kami. Namamu dipermuliakan seumur hidup kami, selama-lamanya. Glory, glory. Shirando rana rambalase narando ramasa kiralana ramborashe Sheralando. Haleluya. Terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukur atas anugerah dan berkat yang berkelimpahan yang sudah Dia tetapkan buat kita anak-anaknya. Bersyukur dan kuatkan hatimu. Hiduplah dalam berkat itu, saudara. Firman-Nya, terimalah firman-Nya. Oh haleluya. Glory, glory. Haleluya. Hasyakarabata kasyikiri. Itanarama kasyikirabata kasyikiri. Tidak pernah Dia meninggalkan kita. Tidak pernah Dia sudah memberikan apa yang paling Dia kasihi, yaitu Kristus Yesus menjadi hidup kita. Kita adalah orang-orang yang sungguh sudah diberkati oleh Bapa kita. Terpujilah namanya. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang ulurkan tanganmu dan berkatilah umatmu. Teguhkan berkat-Mu atas setiap kami yang sudah Kau berikan. Supaya kuatlah hati, jiwa dan roh anak-anak-Mu. Pada kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Dan jika di antara Bapak Ibu ada saudara yang kurang sehat hari ini di badanmu atau di tubuhmu, taruhlah tanganmu di bagian yang sakit. Terimalah kesembuhanmu di dalam iman. Karena kesehatan adalah warisan bagi anak-anak Tuhan. Supaya kehendaknya digenapi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu sempurna dan sangat besar atas kami. Tak terhingga, tidak bisa dilukiskan dengan kata dan kalimat. Terima kasih. Kamu lihat anak-anak-Mu yang taruh tangan di bagian yang sakit. Engkau menggenapkan firman-Mu yang mengatakan Kau telah menanggung segala sakit penyakit anak-anak-Mu, kami semua. Sehingga kesehatan menjadi bagian setiap anak-anak-Mu. Olehnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perintahkan semua sakit penyakit. Roh-roh yang menyebabkan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Dari kepala sampai ke ujung kaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perintahkan tinggalkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dan jadilah sehat dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dan terimalah berkat. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa kita di surga. Dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya menjadi hidupmu. Hidup kita semua. Dalam rohnya yang kudus telah menjadi satu dengan roh kita. Sungguh rohmu dikuatkan. Jiwamu disegarkan, diperbaharui dengan pengetahuan firman-Nya. Tubuhmu disehatkan. Dimanapun kamu langkah di rumah tanggamu, rumah tangga penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita. Di pekerjaanmu dilipat gandakan. Di studimu diberkati, di masyarakat orang-orang melihat berkat Tuhan ada di atasmu. Dan sungguh saya nyatakan berkat ini sah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Tetap berpegang teguh pada firman Allah. Selalu beribadah dengan penuh segenap hati kepadanya. Walaupun dalam suasana pandemi ini. Walaupun kita secara live streaming atau secara lewat online. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebab Tuhan melihat setiap kita. Dan tetap pegang teguh akan firman-Nya. Saudara, hidupmu akan penuh dengan kelimpahan berkat. You akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Sampai bertemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.